Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monu Sutika dengan NIM 22020032. Di sini saya akan menjelaskan tentang promosi kesehatan, yaitu model dan nilai dalam promosi kesehatan. Baik, kesehatan di dalam hidup seseorang merupakan hal yang penting. Namun, masih banyak orang yang belum menyadari bahwa begitu pentingnya kesehatan di dalam kehidupannya. Sehingga promosi kesehatan yang akan diberikan kepada masyarakat harus memiliki prinsip dan metode media yang strategis. Media dan konsep yang strategis ini diinvestasikan ketika dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, sehingga promosi kesehatan diberikan kepada masyarakat dapat dimengerti oleh masyarakat dan dapat diterapkan oleh masyarakat dalam bentuk perubahan perilaku masyarakat yang lebih baik lagi dalam perilaku kesehatannya. Apa sih model dan nilai dalam promosi kesehatan itu? Model dan nilai dalam promosi kesehatan yaitu promosi kesehatan atau health information dalam ilmu kesehatan masyarakat atau public health mempunyai pengertian, yaitu kesehatan merupakan sebagian dari tingkat kesehatan. Dalam konteks ini adalah peningkatan kesehatan. Jenis model dalam kegiatan promosi kesehatan yang pertama adalah model keyakinan kesehatan atau health belief model. Health belief model atau keyakinan kesehatan atau health belief model, keyakinan kesehatan model atau disebut dengan HBM, dikembangkan sejak 1950 oleh kelompok ahli psikologi sosial dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Model keyakinan masyarakat digunakan untuk mengidentifikasi prioritas beberapa faktor penting yang berdampak terhadap pengambilan keputusan secara nasional dalam situasi yang tidak menentu. Yang kedua adalah Trans-Theoretical Model atau TTM. Model teoretikal adalah suatu model yang diterapkan untuk menilai kesiapan seseorang atau individu untuk bertindak atas perilaku sehat yang baru, yang memberikan strategi atau proses perubahan untuk membantu setiap individu dibantu melalui tahapan perubahan untuk bertindak dalam pemeliharaan kesehatan. Yang ketiga adalah teori sebab akibat, atau teori ini adalah serangkaian bagian atau variabel. Definisinya adalah dalil yang saling berhubungan. Secara umum, teorinya merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta. Pada teori sebab akibat atau yang dialami oleh manusia, ada penyebabnya. Kemudian yang keempat adalah model transaksional stres dan coupling. Stres adalah suatu kondisi atau keadaan tubuh yang terganggu karena terkena psikologi. Biasanya stres ini dikaitkan dengan bukan karena penyakit fisik, tetapi lebih mengenai kejiwaan. Banyak hal yang memicu terjadinya stres ini adalah salah satunya khawatir, kesal, keletihan, frustasi, perasaan tertekan, kesedihan pekerjaan yang berlebihan, sindrom premenstruasi atau PMS. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran bidan dalam promosi kesehatan. Beberapa peran bidan dalam promosi kesehatan yaitu sebagai advokator atau pendidik, kemudian sebagai edukator, kemudian sebagai koordinator atau pelaksanaan, sebagai perawat atau pengawas, langsung dalam pelaksanaan dan pengelolaan, serta sebagai peneliti. Yang pertama adalah sebagai advokator. Peran ini dilakukan bidan dalam membantu pasien dan keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi dari pelayanan atau informasi lain, khususnya dalam pengambilan persetujuan atau tindakan kebidanan yang diberikan kepada untuk mempertahankan dan memenuhi hak-hak pasien yang meliputi hak atas peran bidan sebagai baiknya dan informasi tentang penyakit dan privasinya. Yang kedua adalah sebagai pendidik atau edukator. Peran ini dilakukan dengan membantu pasien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan tentang kondisi kesehatannya, yaitu tentang gejala penyakit, bahkan tindakan yang diberikan sehingga terjadi perilaku perubahan dari pasien setelah dilakukan pemberian pendidikan kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai koordinator. Dan sebagai koordinator atau koordinasi merupakan salah satu peran utama bidan yang bekerja untuk memberikan pelayanan dengan individu atau keluarga dan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pasien yang pulang dari rumah sakit memerlukan perawatan, yaitu perawatan lanjut di rumah sehingga perlu koordinasi lanjutan. Asuhan kebidanan di rumah
dan asuhan kebidanan di rumah. Yang ketiga yaitu program kegiatan atau terapi dari berbagai disiplin pada individu, keluarga, dan masyarakat. Perlu pula dikoordinasikan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanggulangannya. Kemudian yang keempat yaitu koordinasi. Bidan sebagai koordinasi diperlukan pada peralatan berkelanjutan agar pelayanan yang komprehensif dapat tercapai. Selanjutnya, bidan sebagai pelaksana yaitu sebagai pelaksana bidan melaksanakan tugas mandiri atau kolaborasi atau kerjasama dan ketergantungan tugas mandirinya adalah yang pertama menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah memberikan pelayanan pada anak dan wanita pranikah dengan melibatkan pasien. Kemudian yang ketiga memberikan asuhan kebidanan pada pasien selama kehamilan, yaitu kehamilan normal. Yang keempat yaitu memberikan asuhan kebidanan kepada pasien dalam masa persalinan dan melibatkan pasien atau keluarga. Kemudian yang kelima memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Kemudian yang keenam yaitu memberikan asuhan kebidanan pada pasien dalam masa nifas dan melibatkan pasien atau keluarga. Kemudian yang ketujuh yaitu memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga, yaitu keluarga berencana. Kemudian yang kedelapan yaitu memberikan asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan wanita dalam masa klimakterium dan menopause. Kemudian yang kesembilan yaitu memberikan asuhan kebidanan pada bayi dan balita dengan melibatkan keluarga.